Dilanjut 269. Putusan nomor 269 dan seterusnya PHPU garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengalami perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ahmad Saiku dan Abu Bakar sebagai Presiden dan Sekjen berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Maret yang memberi kuasa kepada Zainuddin Paru, SHMH dan kawan-kawan semuanya advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jakarta memberikan kuasa khusus nomor 61 memberi kuasa kepada Dr. Saleh SHMH dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Partai Gelombang Rakyat Indonesia diwakili oleh Anies Mata dan Mahfuz Siddiq sebagai Ketua Umum dan Sekjen berdasarkan surat kuasa khusus nomor 04 2024 memberi kuasa kepada Dr. Guntur F. Frisanto STMH MHUM dan semuanya advokat dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. 1. Partai Persatuan Pembangunan diwakili Haji Muhammad Mardiono SMHM Arwani Tomafi sebagai PLT Ketua Umum dan Sekjen berdasarkan surat kuasa tanggal 23 April 2004 memberikan kuasa kepada Arfandi SMH dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk perkara telah dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah telah diucapkan. 3.10 dan seterusnya telah diucapkan. Dalam pokok permohonan Dapil Bangkalan 3. 3.11 menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara pemohon oleh termohon di tingkat Kabupaten Bangkalan sebesar 2.000 suara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut pemohon telah terjadi pelanggaran yang mengarah pada sifat terstruktur, sistematis dan masif TSM di Desa Durin Timur sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3.11.4 menimbang bahwa terhadap dalil pemohon terkait perolehan suara Dapil Bangkalan 3, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Dalil pemohon mengenai pengurangan suara pemohon sebanyak 2.000 di Dapil Bangkalan 3 tidak dijelaskan lebih lanjut oleh pemohon. Antara lain di mana, kapan dan bagaimana terjadinya pengurangan suara serta siapa yang melakukan pengurangan suara. Apalagi pada dalil berikutnya pemohon menyatakan terdapat 4.050 suara di 15 TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang yang direkayasa oleh Kelbur dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa karena pemohon tidak menguraikan tidak secara jelas peristiwa pengurangan 2.000 suara direkayasa atas 4.050 suara atau surat suara demikian, Mahkamah kesulitan bahkan tidak dapat melakukan pendalaman dan atau pemeriksaan secara terarah. Karenanya menurut Mahkamah dalil pemohon mengenai pengurangan 2.000 suara harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 2. Terhadap dalil pemohon mengenai tindakan Kelebun Livanto yang memindahkan 15 TPS di 5 dusun Desa Durin Timur lalu mengumpulkan di satu tempat yaitu Desa Bundak di dekat rumah Kelebun Lufianto, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan 15 TPS tersebut terdiri dari TPS nomor berapa, di mana lokasi TPS yang seharusnya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai pemohon mengenai pemindahan dan pengumpulan 15 TPS di satu lokasi yaitu Dusun Bundak adalah tidak beralasan menurut hukum. 3. Terhadap dalil pemohonan mengenai adanya intimidasi dan kekerasan struktural oleh Kelebon Lufianto kepada pemilih di 15 TPS Desa Durin Timur, Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan lebih lanjut intimidasi dan kekerasan struktural seperti apa yang dilakukan oleh Kelebon Lufianto dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dari berbagai alat bukti yang diajukan pemohon tersebut, termasuk saksi, tidak ada yang secara spesifik menunjukkan adanya intimidasi dan kekerasan struktural oleh Kelebon Lufianto kepada pemilih di 15 TPS di Desa Durin Timur. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai intimidasi dan kekerasan struktural dan oleh Kelebun Lufianto adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan di 15 TPS Desa Durin Timur tidak ada pembagian formulir model C, pemberitahuan atau undangan kepada pemilih. Namun terdapat 4.050 pemilih yang diarahkan untuk memilih caleg Samsul dari Partai Gelora. Mahkamah menilai dalil permohonan demikian tidak cukup jelas karena tidak menguraikan nomor dan lokasi TPS tersebut, tidak menguraikan bagaimana cara mengarahkan yang dilakukan, siapa yang melakukan pengarahan, serta siapa yang memilih diarahkan untuk memilih calon tersebut. Indikasi 4.050 pemilih demikian penting bagi Mahkamah untuk ditegaskan karena permohonan mendalilkan
Pemohon mendalilkan formulir model C pemberitahuan atau undangan tidak dibagikan kepada pemilih di 15 TPS. Namun pada paragraf permohonan yang sama, pemohon mendalilkan terdapat 4.050 pemilih telah memilih dengan menggunakan dan menunjukkan KTP, video permohonan halaman 9 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai pemohon mengenai tidak dibagikannya formulir model C pemberitahuan dan dalil adanya pengarahan kepada 4.050 pemilih adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. 5. Pemohon mendalilkan bahwa nama-nama yang bertanda tangan di daftar hadir 15 TPS di Desa Durin Timur sebenarnya tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilih. Tanda tangan para pemilih tersebut dipalsukan dan surat suara pemilih tersebut menjadi bagian dari 4.050 suara sah dari 15 TPS dimaksud. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa daftar hadir pada beberapa TPS memang tidak ditandatangani oleh pemilih sendiri, melainkan ditandatangani oleh petugas TPS sebagaimana diterangkan saksi Johan dan saksi Jabar. Hal demikian dikuatkan oleh daftar hadir yang diajukan sebagai alat bukti oleh pemohon dan termohon yang hampir semua tanda tangan pemilih daftar tersebut terlihat sama atau setidaknya dilakukan oleh beberapa orang yang sama. Video bukti P4 sampai dengan P8 dan bukti T4. Namun demikian berdasarkan keterangan saksi dan seterusnya, Mahkamah meyakini para pemilih tercatat dalam DPT sesungguhnya telah hadir dan melakukan pemungutan suara, terlepas dari kemungkinan bahwa tidak semua pemilih yang hadir benar-benar merupakan pemilih terdaftar di dalam DPT. Terhadap alat bukti pemohon pihak terkait 1 dan Partai Gelora yang saling bertentangan demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran kedua versi pernyataan demikian karena di dua surat pernyataan tersebut dibuat oleh nama dan identitas orang yang sama, namun tulisan tangan dan tanda tangannya jelas berbeda. Dan kedua versi tanda tangan tersebut berbeda dengan tanda tangan asli orang yang bersangkutan pada KTP. Berkaitan dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah meyakini bahwa daftar hadir TPS tidak ditandatangani sendiri oleh pemilih. Namun Mahkamah tidak meyakini hal demikian berkolerasi dengan pilihan pemilih dan atau perolehan suara yang disengketakan. Dengan kata lain, Mahkamah berpendapat kesalahan atau kelalaian pengisian daftar hadir di TPS tidak serta-merta membuktikan adanya rekayasa atas 4.050 suara bagi keuntungan caleg Samsul pada Partai Gelora. Dengan demikian, dalil pemohon aku menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 6. Demikian pula dengan dalil mengenai pemilih telah meninggal dunia, namun tercatat bertanda tangan pada daftar hadir di TPS dan seterusnya, bahwa berdasarkan hal demikian, dalil pemohon mengenai pemilih yang sudah meninggal namun tercatat hadir di TPS menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya. 7. Terhadap dalil pemohonan mengenai dukungan keterlibatan Klebon Lufianto bersama aparat desa dan KPPS untuk memenangkan caleg Partai Gelora bernama Samsul yang merupakan saudara kandung satu ibu Klebon Lufianto, Mahkamah menilai alat bukti yang diajukan pemohon, PD bukti P103 dan bukti P114 tidak dapat memberikan keyakinan pada Mahkamah akan kebenaran dalil tersebut dan seterusnya. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon mengenai dukungan Klebon Lufianto kepada Samsul dan dalil mengenai hubungan darah sekandung antara Lufianto dengan Samsul adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di Dapil Bangkalan 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.